Ya, shalom. Selamat malam buat setiap kita yang sudah bergabung bersama dalam acara Misbah Doa malam hari ini. Ya, saya percaya perlindungan Tuhan tetap ada atas kita semua di tanggal 9 Juni. Tanpa terasa kita sudah mau memasuki minggu kedua di bulan Juni. Waktu terus berlalu dan biarlah Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita dan semua yang terjadi dalam hidup kita adalah seizin Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita hari ini. Kita mau memuji menyembah Tuhan dan saya mengucapkan shalom bagi semua yang sudah bergabung. Yang ada di Indonesia, Sabang sampai Merauke, shalom. Yang ada di luar negeri juga, shalom. Tuhan Yesus menyertai kita semua dan biarlah hadirat Tuhan boleh kita rasakan hari ini untuk membawa kita lebih lagi dekat dengan Tuhan. Mari kita mau memuji menyembah Tuhan, siapkan hati kita. Kalau ada suatu ganjalan, saudara ingat apa yang ada di hatimu, mungkin tentang keluargamu, saudaramu, mungkin ada amarah atau kebencian atau sakit hati atau dendam, ketakutan, apapun malam ini biar kita mau buang. Kita mau katakan, Tuhan kami mau tetap memuji menyembah Engkau. Kami percaya bahwa kasih setia Tuhan itu lebih dari hidup. Kami mau terus memegahkan Engkau dari mulut kami Tuhan. Bukan soal doa kami dijawab atau tidak dijawab, tapi kami mau memuliakan Tuhan dalam hati dan hidup kami. Kami percaya pribadi-Mu itulah yang lebih berarti daripada semua jawaban-jawaban doa kami. Kami memiliki Tuhan, itu artinya kami memiliki segala-galanya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, bawa hati dan hidup kami malam ini dalam kekudusan-Mu untuk kami boleh dilayakkan Tuhan memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku kan demi nama-Mu. Lebih lagi kita mau katakan, kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku memegahkan seumur hidupku kan memuji-Mu. Tanganku ku naikkan demi lebih lagi kasih setiamu. Apapun persoalan kami mau tetap katakan kasih setiamu. Kasih setiamu lebih dari hidup dan bibirku
Lebih lagi saudara bawa pujianmu. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kami mau tetap menyembahmu, Tuhan, seumur hidup kami mau meninggikan namamu, Yesus. Kau yang layak, apapun keadaan, apapun persoalan yang sedang kami alami, kami mau tetap memujimu, meninggikan namamu. Haleluya. Oh, kami bersyukur. Apapun keadaan di hidup kami, Tuhan, kami mau tetap berkata Tuhan baik bagi kami. Engkau luar biasa bagi kami, Bapa. Bahkan kami mau berkata, sekalipun Engkau tidak menolong kami, sekalipun Engkau tidak menjawab doa-doa kami, Tuhan, kami tetap mau menyembah Engkau. Takkan pernah kami tukarkan Tuhan dengan apapun di hidup kami. Bahwa kami punya iman yang benar di hadapan-Mu hari-hari ini, Bapa. Bahwa kami menjadi penyembah yang benar di hadapan-Mu, ya Tuhan. Ini hidup kami, Tuhan Yesus. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, takkan berakan tetap menyembah-Mu, takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku.
lagi saudara, biar kita renungkan pujian ini menjadi komitmen. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu. Takkan ku berhenti menyembahmu. Biar musik saja, mari kita tundukkan kepala dalam hadirat Tuhan. Sekalipun Engkau tidak menolong kami Tuhan, sekalipun Engkau tidak melepaskan kami, kami mau tetap berkata, Engkau baik Tuhan, Engkau baik bagi kami. Ajar kami memiliki iman yang benar. Kami mau mencari pribadi-Mu dan bukan berkat-berkat-Mu Tuhan. Kami mau mencari kasih-Mu lebih daripada mujizat-mujizat-Mu. Bawa kami dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami tidak ingin tukarkan Engkau dengan apapun dalam hidup kami Tuhan. Tiada Allah lain, tiada Tuhan lain dalam hidup kami selain Engkau Tuhan Yesus. Biar Engkau temukan penyembah-penyembah yang benar malam hari ini, yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, yang menginginkan pribadi-Mu lebih dari segala-galanya. Mari lebih lagi kita mau sekali lagi katakan pujian ini dari hati kita. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu. Takkan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan memujimu. Takkan ku berhenti menyembah. Lebih lagi saudara, biar ini menjadi ungkapan hati yang terdalam bagi Tuhan. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan, yes Lord, kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Takkan kami tukar dengan apapun Tuhan Yesus. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku. Tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti, ku kan
sekalipun Engkau tidak menjawab doa kami, sekalipun Engkau tidak melepaskan kami dari persoalan kami Tuhan, namun kami akan tetap menyembah-Mu. Yes Lord Jesus, takkan kami tukar Engkau dengan apapun Tuhan. Amin. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, Tiada Allah lain dalam hidup. amin, amin, amin. Takkan berhenti, ku kan memuji-Mu, takkan ku berhenti menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu, bukan karena berkat-Mu, bukan hanya karena pertolongan-Mu Tuhan, tapi karena pribadi-Mu. Kami mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Takkan kami tukarkan Engkau Tuhan dengan apapun. Takkan pernah kami tukarkan Engkau dengan mujizat ataupun dengan uang, dengan apapun. Engkau tidak dapat tertandingkan Tuhan. Bagian kami hari-hari ini merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri kami. Ubah kami, proses bentuk kami Tuhan, supaya selama-lamanya kami bisa tetap memuji menyembah Engkau Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan, ini roh jiwa dan tubuh kami. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Kami sanjung, ku sanjung nama-Mu.
sampai selama-lamanya Tuhan. Tekad kami Tuhan, senangkan Engkau selamanya. Kaulah segala. Mari buka hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Sekali lagi katakan, selamanya. Biar ini yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Kami hidup untuk menyenangkan Tuhan. Kami mau hidup hanya untuk menyenangkan Engkau Bapa. Bahkan saat keadaan berat, saat kami tidak bisa melihat sesuatu di depan mata kami, biar kami hanya terus mau hidup menyenangkan Tuhan. Bawa kami untuk terus mau menyenangkan-Mu Bapa. Biar ini menjadi tekad hidup kami, menyenangkan Tuhan. Bukan lagi mengejar apa yang kami inginkan, bukan lagi mengejar semua harapan-harapan kami, tapi kami mau mengejar apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kami. Itu penyembahan yang terbaik. Ketika kami mau menjadi seperti yang Tuhan mau, biar di masa-masa sulit ini Bapa, Engkau terus membawa kami dalam perkenanan-Mu, pengenalan yang benar akan Tuhan. Biar Engkau juga mengurapi hamba-Mu Tuhan, untuk terus bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada umat-Mu. Mereka yang rindu, mereka yang sedang ada dalam beban yang berat Tuhan, karena persoalan, karena tekanan hidup, karena kecemasan, ketakutan. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, sampaikan hanya isi hati-Mu saja. Bagi kami anak-anak-Mu, gereja-Mu Tuhan, kami tahu kami harus terus merendahkan hati di hari-hari yang terakhir ini Bapa. Biar tekad kami hanya menyenangkan Engkau saja Tuhan. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung nama-Mu selamanya. Tekad kami Tuhan, menyenangkan-Mu Yesus. Yes Lord Jesus, amen. Selamanya. Biar Engkau menjadi segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Biar Engkau menjadi yang terutama dalam hidup kami, lebih dari segalanya Tuhan. Kami tahu tidak ada arti apa-apa hidup kami
Tidak ada arti apa-apa kekayaan jika kami tidak mengenal Tuhan dengan benar. Urapi setiap kami malam hari ini, sampaikan isi hati-Mu Bapa, buat kami mengerti kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Shalom buat yang baru bergabung malam ini, dan kita akan meneruskan pembacaan yang kemarin dari Mazmur 9. Ya, Mazmur 9 kemarin sampai ayat yang ke-9. Sekarang kita lanjut ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-10, Mazmur 9 ayat yang ke-10. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Biar kita menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita ya. Juga bagi orang-orang yang saat ini sedang terinjak-injak. Ya, sering kali kita ini merasa saya ini diinjak-injak. Ya, sudah kebangetan, di mana harga diriku? Nggak usah membela diri. Waktu kita diinjak-injak, menjadi orang yang terinjak. Ayat ini menjamin, firman ini berkata, demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Seringkali Tuhan izinkan orang benar itu diinjak, direndahkan. Gak apa-apa, jalani semua bersama Tuhan. Nggak usah bela diri. Tuhan itu nggak tidur. Kemarin kita sudah bahas ya, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Hari-hari ini banyak orang bertanya mau lari kemana ketika dalam kesesakan. Lari duduk di kaki Tuhan. Iya, ayat yang ke-11 sekarang ya, dikatakan orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Ya, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Ayat 11, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Saudara, kepercayaan kita kepada Tuhan itu sangat tergantung kepada pengenalan kita akan Tuhan. Ya, kenapa ada orang bilang saya kok nggak bisa beriman ya Bu pada Tuhan? Kenapa saya tuh nggak percaya ya pada Tuhan? Ya, karena engkau tidak mengenal Tuhan. Pengenalanmu akan Tuhan itu ya sangat-sangat minim dan bahkan tidak ada ya. Tapi orang yang mengenal Tuhan dengan benar, ya, orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, dia percaya kepada Tuhan. Jadi ingat, pengenalan kita sangat menentukan kepercayaan kita pada Tuhan. Makanya saya selalu bilang, banyak orang Kristen ngomong percaya pada Tuhan, tetapi hanya sedikit yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena untuk mempercayakan hidup tidak semudah kita berkata percaya. Untuk mempercayakan hidup perlu yang namanya pengenalan secara pribadi kepada Tuhan. Kenapa saya sungguh-sungguh mempercayai Tuhan hari-hari ini? Karena saya telah mengenal siapa Tuhan saya. Nah, pengenalan akan Tuhan itu dibentuk lewat apa? Lewat proses, lewat aniaya, lewat semua hal yang pahit di hidup kita. Ya, makanya kemarin yang saya sampaikan, kita nggak mungkin bisa berkata Tuhan penyembuh kalau kita nggak pernah merasa sakit dan disembuhkan. Kita nggak mungkin bisa berkata Tuhan pembuat mujizat kalau kita tidak pernah mengalami di mana kita merasa ada pergumulan lalu Tuhan menolong. Pengenalan kita kepada Tuhan itu sangat tergantung dari apa? Pengalaman pribadi yang kita jalani. Semakin banyak engkau menderita, itu sebenarnya semakin bagus. Ya, makanya Daud berkata di dalam Mazmur, aku tertekan itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan dan jalan-jalan Tuhan. Seringkali penderitaanlah yang membuat kita mengenal Tuhan secara benar. Persoalanlah yang membawa kita mengenal Tuhan secara pribadi. Jadi di sini dikatakan orang yang mengenal namamu percaya kepadamu. Kita nggak mungkin bisa beriman sungguh pada Tuhan kalau kita nggak mengenal Tuhan. Kita nggak mungkin bisa menyembah dan berkata Engkau baik Tuhan. Orang kita nggak tahu kebaikan Tuhan. Kita nggak mungkin bisa berkata Engkau berdaulat atas hidupku kalau kita nggak pernah merasakan Tuhan itu memegang kendali dan berdaulat atas hidup kita. Kita nggak mungkin bisa berkata kasih setiamu lebih dari hidup. Kenapa orang bisa mengatakan itu dengan bercucuran air mata? Karena kita mengalami kesetiaan Tuhan. Itu sudah lebih daripada hidup kita sendiri. Kita bisa berkata begitu. Kenapa? Lalu mulutku memuliakan Engkau. Kenapa mulut orang memuliakan Tuhan? Karena kita mengalami.
Ya, kita mengenal Tuhan, kita siapa Tuhan itu. Makanya saudara, ketika engkau sudah mengalami pribadi Tuhan secara utuh, engkau sudah mengenal Dia secara pribadi, maka apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah engkau tidak akan pernah ragu untuk mengangkat tangan saat engkau memuji Tuhan. Tidak akan tergantung, gereja saya tidak mengangkat tangan, Bu. Di gereja saya nggak ada orang yang menyembah Tuhan mengangkat tangan, Bu. Ya, walaupun kita ada di sekeliling orang yang tidak mengangkat tangan, tapi itu sesuatu yang keluar dari dalam. Kenapa? Karena engkau mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Karena engkau mengenal Tuhanmu. Karena itu engkau percaya kepada Dia. Ya. Sekalipun kita berada di lingkungan yang seperti apa, kalau kita sudah mengalami dan mengenal Tuhan dengan baik, maka kita akan tetap bisa mengangkat tangan. Ya, kita akan dari hati keluar, itu semua keluar secara natural, tidak dibuat-buat. Mari kita hari-hari ini mengenal Tuhan, saudara, bukan karena doktrin gereja, bukan karena aturan gereja. Yuk kita keluar, sudah cukup kita main gereja-gerejaan selama ini. Di waktu-waktu kita melihat bagaimana goncangan yang begitu hebat, pemurnian demi pemurnian terjadi. Yuk kita mengenal Tuhan secara pribadi. Yuk kita tanggalkan semua hal yang membuat kita tidak bisa mengalami Tuhan. Ya, mari kita masuk dalam pengenalan pribadi kepada Tuhan. Saya selalu berkata, bukan doktrin yang menyelamatkan kita, bukan pendeta yang menyelamatkan kita, bukan saya, bukan siapapun juga, tapi kitalah. Sejauh mana kita mengenal Tuhan dan membuka hati dan mau percaya kepada Tuhan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu Tuhan. Sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Allah. Ya Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Terus cari Tuhan. Seberat apapun orang-orang yang datang WA kepada saya, Ibu, pergumulan saya berat sekali, rasanya saya mau mati aja, saya mau bunuh diri. Jawaban saya cuma singkat, jangan pernah berhenti mencari Tuhan. Kenapa? Saya tidak bisa menjadi jawaban buat saudara, tapi Tuhan, saya hanya membawa saudara ketemu Tuhan. Saya hanya membawa saudara untuk datang pada Tuhan. Tapi yang melakukan mujizat, yang menjadi jawaban atas hidupmu itu Tuhan, bukan hamba Tuhan. Ya, tetaplah mencari Tuhan. Ayat 12. Bermasmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sebab Dia yang membalas penumpahan darah. Ingat kepada orang yang tertindas. Teriak mereka, tidaklah dilupakannya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Mungkin kita dalam keadaan ditindas, kita diinjak-injak, enggak apa-apa saudara. Tuhan enggak pernah melupakan itu. Alkitab bilang, ya Tuhan ingat, ya. Teriakan mereka tidak akan pernah dilupakan Tuhan. Mungkin kita melihat belum terjadi apa-apa, ya. Percayalah Tuhan gak pernah melupakan penderitaanmu. Ada saatnya, satu saat engkau masuk di tempat perhentian Tuhan dan engkau mengalami kelegaan. Dan engkau melihat dan matamu akan tercengang, mulutmu tercengang melihat apa yang dilakukan Tuhan atas hidupmu. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-14. Kasihanilah aku ya Tuhan, lihatlah sengsaraku, disebabkan oleh orang-orang yang membenci aku. Ya Engkau yang mengangkat aku dari pintu gerbang maut. Ya, datang pada Tuhan, cari Tuhan. Ya, hari-hari ini engkau yang tertindas, engkau yang punya beban masalah, cari Tuhan. Utarakan semua isi hatimu. Ayat yang ke-18, supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan bersorak-sorai di pintu gerbang Putri Sion karena keselamatan yang daripadamu. Ya, kenapa kita menderita? Kemarin saya sudah singgung. Kenapa kita mengalami pergumulan? Supaya kita mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan kita bisa bersaksi tentang perbuatan Tuhan itu. Orang yang kuat dalam imannya adalah orang yang mengalami banyak pengalaman pribadi bersama Tuhan. Ya, saya mau terus mengalami pengalaman pribadi bersama Tuhan. Jangan pernah merasa nyaman dengan hidupmu. Jangan pernah merasa cukup dengan kekristenanmu. Terus kejar Tuhan. Terus masuk dalam dimensinya Tuhan. Terus alami Tuhan secara pribadi, saudara. Ya, di sana dikatakan supaya aku menceritakan segala perbuatanmu yang terpuji dan sorak-sorai di pintu-pintu gerbang
Padang Sion. Tadi malam ada seorang ibu yang WA kepada saya. Dia bilang, "Ibu, terima kasih. Khotbah malam ini, khotbah tadi malam," dia bilang, "sangat memberkati saya." Ya, saya diberkati dengan pujian yang ibu naikkan. Ya, betul Bu, sekalipun Tuhan tidak menolongku, ya, tapi pribadi Tuhan itu cukup bagi kita. Jadi dia bersaksi, saya kehilangan suami saya Bu. Suami saya adalah suami yang baik. Ya, orangnya luar biasa, tidak neko-neko, orang baik Bu. Ya. Dan tiba-tiba dia merasa sakit perut, lalu dibawa ke rumah sakit, diperiksa, dokter memvonis dia kena kanker. Ya. Ada di sini saudara, saya akan bacakan ya. Dia bilang lalu divonis ternyata suami saya kena kanker. Dan saya berharap Tuhan akan menyembuhkan suami saya. Kenapa? Suami saya tuh orang baik. Ya, orang yang tidak neko-neko, dia sosok ayah yang sangat hangat bagi anak-anaknya. Dia juga pelayan Tuhan sebagai guru sekolah minggu di gereja. Setelah diperiksa, tadinya dokter pikir itu mah, tetapi kemudian sakitnya terus berlanjut, akhirnya periksa ke dokter ahli. Ya, dan ternyata ya, dokter memvonis dia kena kanker pankreas stadium 3. Lalu akhirnya dokter menawarkan untuk operasi dengan kemungkinan 50-50. Bisa sembuh, bisa juga tidak. Lalu lewat pergumulan, ya, akhirnya diputuskan untuk operasi. Dan ketika sudah selesai operasi, saya dan suami sempat ya di dalam sesudah melalui tahapan pengobatan dan selama 6 bulan akhirnya dioperasi. Ya, dan setelah itu kami sempat bersaat teduh. Saat itu saya ingat suami saya dengan senyum. Ya, sambil tersenyum dia berkata kepada saya, "Aku sudah menemukan cinta mula-mulaku kepada Yesus." Karena ternyata ya, suami saya telah kehilangan keintiman, relationship dengan Tuhan. Ya, dia padahal dari remaja sudah intim dengan Tuhan. Ya, setiap masuk dalam doa bisa berkomunikasi dengan Tuhan, tetapi karena rutinitas, kesibukan kerja, bahkan kepahitan dengan rekan bisnis, kejenuhan di hatinya membuat ia menjadi tawar. Tetapi pagi itu terucap dari mulutnya. Dia berkata, "Aku sudah sembuh. Yang terpenting adalah aku sembuh secara rohani. Aku menemukan cinta mula-mulaku kepada Yesus." Seringkali persoalan akan membawa orang untuk ketemu Tuhan lagi. Ya, Tuhan gak mau kita jadi orang Kristen yang hanya sekedar percaya dan berteori. Tuhan gak mau kita jadi pelayan Tuhan yang tidak pernah mengalami Tuhan, tapi kita bawa-bawa nama Tuhan padahal kita sendiri belum mengalami. Makanya saya bilang, orang menyembah aja itu ketahuan orang yang sudah mengenal Tuhan dan yang tidak mengalami Tuhan dalam hidupnya. Lalu ya, ibu itu berkata, ya, suami saya berkata bahwa aku sudah sembuh rohaniku karena aku berjumpa dengan cinta mula-mulanya Tuhan justru ketika dia terbaring di rumah sakit. Dan setelah itu seminggu kemudian ya, suaminya akhirnya berpulang ke rumah Bapak. Dipanggil Tuhan. Dan saat itu ya, ibu ini berkata, "Saya menangis sejadi-jadinya. Saya tidak mengerti apa yang sedang Tuhan buat. Kenapa Tuhan tidak menyembuhkan suami saya? Dia seorang guru sekolah minggu, suami yang baik, gak neko-neko ya. Tapi akhirnya Tuhan mengambil, dan waktu itu anak-anak saya masih sangat kecil Bu. Tapi saya bersyukur ya, saya semakin mengerti bahwa firman Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, rancanganmu bukan rancanganku." Dan dia berkata, malam ini pun saya diteguhkan lewat firman Tuhan. Ya, lewat pujian yang kita naikkan tadi. Ya, sekalipun engkau tidak menolongku, engkau tidak melepaskan aku dari pergumulanku, tapi aku mau tetap menyembah engkau. Dan dia berkata, saya baru mengerti, suami saya berkata sebelum meninggal Bu, "Puji Tuhan, aku telah sembuh.
Artinya apa? Sembuh secara rohani. Hubungannya dipulihkan lagi dengan Tuhan. Makanya orang yang ada di dalam Kristus dengan sempurna, kematian itu bukan akhir dari hidup kita. Gak usah takut. Hari-hari ini banyak orang takut dengan kematian karena corona. Kalau Tuhan izinkan kita dipanggil pulang ya, itu bukan suatu yang menyakitkan. Seperti suaminya berkata dengan senyuman, aku sudah sembuh, hubunganku dengan Tuhan dipulihkan. Dan orang kalau hubungannya dengan Tuhan dipulihkan, pengenalannya yang benar, hubungan relationshipnya dengan Tuhan dipulihkan, itu yang baru bisa dia berkata, bagiku mati adalah sebuah keuntungan. Karena aku berjumpa dengan Tuhan, karena aku melekat dengan Kristus. Kita baru bisa mengerti Rasul Paulus berkata, ya, karena selama aku ada di dunia ini, aku jauh dari Tuhan. Terlebih suka aku beralih dari tubuh ini dan menetap kepada Tuhan. Kenapa Rasul Paulus bisa berkata, bagiku mati adalah keuntungan, dan kalau aku hidup bagi Kristus. Saudara, mari kita sungguh-sungguh hari-hari ini terus ada di dalam anugerah Tuhan. Mari kita terus ada dalam kasih Tuhan supaya kita bisa terus menceritakan perbuatan Tuhan. Ayat yang ke-16, bangsa-bangsa terbenam dalam pelubang yang dibuatnya. Kakinya terperangkap dalam jaring yang dipasangnya sendiri. Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Ia menjalankan penghakiman. Apa yang kita alami sekarang? Ya, ini adalah penghakiman Tuhan. Ini adalah salah satu cara, bayangkan hanya dengan virus yang begitu kecil tanpa terlihat mata, menggoncangkan seluruh dunia, menggoncangkan kerajaan-kerajaan. Ya, Tuhan telah memperkenalkan dirinya dan ia sedang menjalankan penghakiman. Wow, ya, bagaimana cara Tuhan memperkenalkan diri? Lewat persoalan, lewat badai, lewat pandemi. Ya, saudara, tidak ada yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Berarti pandemi ini, virus corona ini diizinkan Tuhan. Bagian kita hari-hari ini tahu bahwa ini pemurnian. Ya, hamba-hamba Tuhan sedang dimurnikan, gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kita semua sedang dimurnikan. Mari kita kuatkan dan kokohkan iman kita. Alkitab berkata Tuhan telah memperkenalkan dirinya. Bangsa-bangsa semua jatuh terperangkap di kakinya di dalam jerat yang dipasangnya sendiri. Tuhan sedang menjalankan penghakiman. Ya, orang fasik terjerat dalam perbuatan tangannya sendiri. Ayat yang ke-18, orang fasik akan kembali ke dunia orang mati. Ya, segala bangsa yang melupakan Allah. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Bangkitlah Tuhan, janganlah manusia merajalela. Biarlah bangsa-bangsa dihakimi di hadapanmu. Biarlah mereka menjadi takut, ya Tuhan, sehingga bangsa-bangsa itu mengakui bahwa mereka manusia saja. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi, saudara? Ya, kemarin ada seorang pejabat yang menelpon saya. Dia meminta untuk didoakan. Dia berkata begini, Bu, bayangkan hanya dengan virus ini, semua umat manusia baru menyadari betapa kecilnya kita. Betapa tidak ada artinya manusia itu. Saya pun, Bu, ya sekarang saya rutin mengikuti mesbah doa Ibu. Saya perlu merendahkan diri di kaki Tuhan. Kita semua perlu merendahkan diri. Virus ini telah membuat manusia menyadari bahwa tidak ada kuasa lain selain pada Tuhan yang pegang kendali. Ya, kita harus berbalik kepada Tuhan. Manusia mulai menyadari bahwa yes, hidup dan mati ternyata kita gak bisa pegang kendali. Tuhanlah yang pegang kendali. Jangan stres hari-hari ini, saudara. Ya, berserahlah kepada Tuhan. Ya, terus mencari Tuhan dan terus mengejar pribadi Tuhan, dan selamanya mari kita mau terus menyembah Tuhan. Kita mau berkata, selamanya Tuhan, kami mau memuji menyembah Engkau selamanya. Selama nafas ini masih ada, apapun keadaan, apapun persoalan, tekad kami menyenangkan Tuhan. Selamanya kami sanjung nama-Mu Tuhan. Selamanya, selamanya.
kasih Bapa. Kami tahu dalam hidup ini ada kalanya kami akan mengalami hal-hal yang bahkan kami tidak inginkan. Sesuatu yang tidak kami inginkan seringkali datang menimpa hidup kami. Tapi selama kami hidup, kami mau terus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Roh Kudus, jagai hati dan hidup kami. Bawa terus kami dalam perkenanan-Mu. Bawa terus kami dalam takut akan Tuhan. Bawa terus kami dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Kami mau terus menyenangkan Engkau. Kami mau bertekad untuk menyenangkan Tuhan. Ini hidup kami Bapa. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ikut mesbah doa malam ini. Engkau menjadi jawaban apapun persoalan yang mereka sedang hadapi. Kami tidak ingin jadi orang Kristen yang terus datang meminta. Kami mau belajar menjadi orang Kristen yang memberi ketika kami datang. Memberi diri, memberi hati, memberi pikiran, memberi segenap hidup kami bagi Tuhan. Kami tahu bahkan sebelum kami doakan, Tuhan yang lebih tahu keadaan kami. Sebelum terucap dari mulut, Tuhan yang tahu keadaan kami. Bagian kami hanyalah terus memuji, menyembah, menyenangkan hati-Mu saja Bapa. Karena Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Ampuni kalau kami hanya mengukur berkat Tuhan dari segi materi, keuangan, kesehatan atau apapun. Tapi hari ini kami tahu berkat Tuhan adalah keselamatan. Bawa kami terus Tuhan. Hamba berdoa, jamah setiap hati yang ikut mesbah doa malam ini. Bawa kami dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami terus lepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Shalom Indonesia. Kesembuhan terjadi atas Indonesia. Tuhan pegang kendali buat bangsa kami. Hujan pertobatan tercurah. Tidak ada kematian massal, tapi yang ada pertobatan massal. Tuhan, melalui goncangan demi goncangan, biar kami semakin berpegang erat kepada Tuhan. Bahkan masih akan ada goncangan yang lebih besar hari-hari ini. Tapi kami mau berdoa, Tuhan pegang kendali. Berkati pulau-pulau yang ada di Indonesia. Persiapkan kami Tuhan. Persiapkan kami melihat tanda-tanda zaman yang terus terjadi. Biar Engkau menghalau Tuhan dari bangsa kami kematian massal. Kami berdoa memohon pertobatan massal. Tidak ada lagi yang dikeraskan hatinya. Bahkan kami berdoa pemberitaan Injil di atas bangsa ini. Biar Tuhan mulai terus diperdengarkan. Berkati semua channel-channel YouTube untuk memberitakan firman Tuhan. Biar orang-orang boleh mendengar dan kabar baik itu boleh sampai. Sehingga waktu kedatangan-Mu akan semakin dipersingkat Tuhan. Karena kamilah orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan. Kamilah orang-orang, karena kalau tidak dipersingkat kata firman Tuhan, tidak akan ada yang selamat. Kami lepaskan berkat bagi pulau-pulau yang ada di Indonesia, kota-kota. Terutama kami membawa dalam doa kami untuk Papua Tuhan. Engkau mengasihi Papua. Engkau mengasihi anak-anak-Mu yang ada di Papua. Dalam setiap persoalan yang ada di sana Tuhan, Engkau pegang kendali. Kami berdoa bangkitkan semakin banyak orang-orang yang berseru kepada Tuhan di atas kota-Mu ini, di atas pulau-Mu ini, di atas kota-Mu Tuhan Papua. Tuhan, kami berdoa lawatan-Mu boleh terjadi. Ada pertobatan massal. Bangkitkan orang-orang benar, anak-anak Tuhan yang mau bersyafaat bagi Papua. Engkau melihat penderitaan anak-anak-Mu yang ada di Papua Tuhan. Engkau memilih semakin banyak orang yang akan berdiri bagi kota ini. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu di hari-hari terakhir ini. Bangkitkan hamba-hamba Tuhan untuk terus menyerukan kebenaran, untuk terus menyerukan firman-Mu yang murni, untuk terus berdoa, menguatkan para jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan di mana saja berada. Berkati hamba-hamba Tuhan, murnikan setiap kami. Terima kasih Bapa, kami lepaskan berkat bagi Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Tuhan tutup bungkusan kuat kuasa darah-Mu. TNI Polri,
semua tim medis, dokter, perawat, Tuhan tutup bungkus. Bangsa ini ada dalam kendali Tuhan. Bahkan setiap kami keluarga demi keluarga yang mengikuti mesbah doa malam ini, Tuhan tutup bungkus. Biarlah kami semua terus dipersiapkan menjadi umat mempelai yang layak menjambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Kami dan seisi rumah kami akan diselamatkan, tidak ada satupun yang tertinggal. Kami semua berpakaian jubah kekudusan-Mu Bapa. Berkati para suami istri, tidak ada pertikaian, yang ada adalah damai sejahtera dalam rumah tangga. Anak-anak tumbuh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Segala bentuk keterikatan, pornografi Tuhan, narkoba, game, segala bentuk keterikatan homoseksual, lesbian, kami berdoa dalam nama Yesus, bebaskan dari anak-anak kami. Tuhan yang pegang kendali. Berkati para oma opa, tutup bungkusan kuasa darah-Mu. Berikan hati yang penuh damai sejahtera dan sukacita di usia emas mereka. Para single parents, Tuhan memberkati dalam membesarkan anak-anak, Roh Kudus yang menyertai. Terima kasih Bapa. Kami percaya tidak ada satupun dari kami yang terlewatkan malam ini. Kami membuka hati kami, tangan kami di hadapan Tuhan untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu Tuhan. Melepaskan berkat atas kehidupan-Mu. Dia menyertai Engkau, menyertai rumah tangga-Mu, menyertai semua yang Kau lakukan dengan tangan-Mu, dibuatnya berhasil. Dan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini, bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Dan saudara, tetaplah kuat, tetaplah bersukacita apapun keadaan kita, biar kita mau mengenal Tuhan secara pribadi. Jangan lupa buat saudara yang diberkati malam ini, like, share, dan komen supaya channel ini boleh terus menjadi berkat. Tuhan memberkati.